Perkenalkan, nama saya Melissa Florence dengan NIM 0102202110. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bond markets. Pasar obligasi adalah tempat di mana kita bisa membeli dan menjual surat utang. Surat utang ini dikeluarkan oleh pemerintah, kota, atau perusahaan untuk mengumpulkan dana. Ada beberapa jenis obligasi yang penting untuk kita ketahui. Jadi yang pertama itu ada Treasury Notes and Bonds, di mana Treasury Notes atau T-Notes ini adalah surat utang pemerintah dengan jatuh tempo 1 hingga 10 tahun. Jadi mereka itu membayar bunga setiap 6 bulan. Dan untuk Treasury Bonds atau T-Bonds ini adalah surat utang pemerintah dengan jatuh tempo yang lebih lama, yaitu 10 hingga 30 tahun. Mereka juga membayar bunga setiap 6 bulan, dan karena ini diterbitkan oleh pemerintah, resiko gagal bayar juga sangat rendah. Jadi bunga yang ditawarkan juga lebih rendah. Jatuh temponya Treasury Bills itu kurang dari 1 tahun, Treasury Notes itu 1 hingga 10 tahun, Treasury Bonds 10 hingga 30 tahun. Dan yang kedua itu ada obligasi yang dilindungi inflasi atau kita bisa sebut dengan TIPS. Jadi TIPS ini melindungi nilai investasi kita dari inflasi. Nilai pokoknya akan disesuaikan sesuai dengan inflasi sehingga investasi kita tetap aman dari penurunan daya beli. Contohnya itu kita bisa lihat jika investasi awal kita itu ada $1.000 dan tingkat bunganya itu 3%, pada tahun pertama kita mendapatkan $30. Jika inflasi kita itu naik 4%, nilai pokok kita juga menjadi $1.040 dan bunga berikutnya menjadi $31,20. Nah, yang ketiga itu ada agency bonds atau obligasi agen. Nah, hal ini diterbitkan oleh badan pemerintah, misalnya oleh Fannie Mae atau Freddie Mac untuk kepentingan nasional. Hal ini memiliki risiko rendah, biasanya aman, tetapi tidak seaman obligasi negara. Yang keempat itu kita ada obligasi kota atau bisa disebut dengan municipal bonds. Hal ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti sekolah atau jalan. Nah, hal ini juga bebas pajak karena bunga yang kita terima biasanya bebas pajak penghasilan. Untuk yang kelima, kita ada Treasury Strips, di mana perdagangan itu terpisah. Strips itu memisahkan pembayaran bunga dan pokok menjadi 2 sekuritas yang berbeda, yang masing-masing itu bisa dijual terpisah. Obligasi tanpa kupon itu kita terima pembayaran hanya pada saat jatuh tempo. Dan yang keenam ini kita ada jaminan keuangan atau bisa kita sebut financial guarantees. Nah, ini pengurangan resiko karena beberapa penerbit membeli asuransi untuk memastikan pembayaran bunga dan pokok itu tepat waktu. Dan yang ketujuh itu kita ada instrumen kredit sekuritasi, di mana penggabungan pinjaman. Jadi pinjaman dikumpulkan dan dijual sebagai satu paket sekuritas untuk meningkatkan likuiditas. Untuk 8 kita ada obligasi korporasi atau bisa disebut dengan corporate bonds, di mana peringkat risiko gagal bayar ini diberikan oleh agen seperti Moody's, S&P, dan Fitch yang menunjukkan kelayakan kredit penerbit. Jadi peringkat yang lebih tinggi biasanya menunjukkan risiko yang lebih rendah. Ada juga investor, di mana ada dana pensiun, dana bersama, perusahaan asuransi, dan investor individu. Ada juga pasar primer, di mana ini adalah tempat untuk obligasi baru diterbitkan dan dijual kepada investor. Ada juga pasar sekunder, di mana tempat ini adalah pasar obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya dan diperdagangkan di antara investor. Ada juga obligasi sampah atau bisa disebut dengan junk bonds, dan obligasi dengan hasil tinggi yang memiliki peringkat kredit yang lebih rendah ditawarkan pengambilan yang lebih tinggi untuk mengimbangi resiko yang lebih tinggi. Fitur-fitur sebagai tersebut ada obligasi terdaftar, covenant restriktif, ketentuan penarikan, konversi, obligasi terjamin, obligasi tanpa jaminan, dan yang terakhir ada obligasi dengan tingkat variable. Nah, untuk yang ke-9 kita ada regulator pasar modal atau bisa disebut capital market regulators, di mana mereka itu adalah badan pengawas yang memastikan transparansi, melindungi investor, dan menjaga integritas pasar. Di Amerika Serikat ini termasuk Securities and Exchange Commission atau bisa disebut SEC,
dan juga Financial Industry Regulator Authority atau bisa disebut FINRA. Dan yang ke-10 kita ada pasar obligasi di seluruh dunia semakin terhubung. Hal ini disebut sebagai globalisasi, di mana ini didukung oleh globalisasi bisnis, kemajuan teknologi, dan pengurangan hambatan perdagangan yang investor miliki akses ke berbagai obligasi internasional. Dan peristiwa di satu pasar dapat mempengaruhi pasar lainnya. Dan untuk ke-11 kita ada dampak krisis keuangan 2007 sampai 2008 pada pasar obligasi. Yang pertama ada pelebaran spread credit, di mana krisis keuangan menyebabkan peningkatan spread credit dan pengurangan likuiditas. Dan yang kedua itu ada penerbitan utang, di mana pasca krisis korporasi menerbitkan sejumlah besar utang untuk memanfaatkan suku bunga rendah. Nah, untuk menghitung nilai obligasi berarti mencari tahu beberapa nilai sekarang dari semua pembayaran yang akan kita terima di masa depan. Untuk itu kita gunakan persamaan harga obligasi. Komponen pentingnya itu adalah pembayaran kupon atau C, di mana tingkat bunga tahunan yang dibayarkan berdasarkan nilai nominal obligasi. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan tingkat kupon 6%, akan membayar $60 per tahun. Jika dibayar 2 kali setahun, setiap pembayarannya adalah $30. Yang kedua itu ada jumlah periode dan tingkat diskonto atau R. Jatuh tempo dinyatakan dalam periode. Misalnya, obligasi 10 tahun dengan pembayaran 2 kali setahun berarti ada 20 periode. Tingkat diskonto biasanya adalah hasil hingga jatuh tempo yaitu YTM dibagi jumlah periode per tahun. Misalnya YTM-nya itu tahunan 8% dengan pembayaran 2 kali setahun, maka tingkat diskonto per periode adalah 4%. Nah, untuk bond pricing equation-nya itu adalah bond value sama dengan C dalam kurung 1 minus 1 per dalam kurung 1 plus R tutup kurung T per R tutup kurung plus face value per dalam kurung 1 plus R tutup kurung T square. Nah, misalkan kita ada calculation di mana let's assume a bond with a face value of $1,000, a 6% coupon rate, semi-annual payments, a 10-year maturity, and an 8% annual YTM. Jadi, equationnya itu adalah present value of coupon payments plus present value of face value, kita dapat bond value. Jadi formulanya untuk present value of coupon payments itu adalah PV of coupons sama dengan 30 dalam kurung 1 minus 1 per dalam kurung 1 plus 0,04 tutup kurung 20 square per 0,04 tutup kurung plus formulanya present value of face value yaitu PV of face value sama dengan 1000 per dalam kurung 1 plus 0,04 tutup kurung 20. Hal ini menghasilkan 407.7075 plus 456.39 equals to 864.10. Jadi totalnya adalah 86,4.10 dan ini adalah bond value.